Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Zakaria dengan NIM C2401211023 dari kelompok 8. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai reproduksi 2, yaitu tentang diameter telur. Lalu, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu diameter telur dan apa fungsinya kita untuk memahami diameter telur, lalu alat dan bahan dan cara bagaimana kita praktikum mengenai diameter telur. Nah, di sini sudah ditampilkan sebuah PowerPoint yang membahas mengenai reproduksi dua, yaitu diameter telur. Lalu, kita akan mengetahui apa itu diameter telur, fungsi mengetahui diameter telur, alat dan cara praktikum. Nah, kita bisa langsung masuk ke materi apa itu diameter telur. Nah, seperti yang kita ketahui, diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang pada sebuah telur yang dapat diukur dengan mikrometer dengan skala yang telah terdapat di lensa mikroskop dan sudah ditera. Lalu diameter telur biasanya mencakup panjang tengah telur ikan yang dapat dilihat dan dihitung melalui mikroskop karena ukuran telur biasanya sangat kecil atau mikroskopis dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Lalu ukuran telur dipengaruhi juga oleh pertambahan bobot dan panjang. Apabila ikan itu semakin bertambah bobotnya dan panjangnya, maka akan mempengaruhi ukuran telur ikan juga. Nah, dari sini kita bisa ketahui nih, ternyata tingkat kematangan gonad, panjang tubuh ikan atau indeks kematangan gonad itu mempengaruhi tentang diameter telur ikan. Lalu, diameter telur juga eh, tergantung pada ukuran jenis telur yang diamati gitu. Pada ikan yang saya amati memiliki ukuran telur yang sangat mikroskopis sehingga harus menggunakan mikroskop untuk menelitinya. Lalu kita bisa lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu fungsi ini. Fungsi kita untuk mengetahui uh, manfaat gitu. Mengetahui manfaat kita mempelajari atau mengetahui tentang diameter telur ikan gitu. Kayak buat apa sih kita mau mengetahui diameter telur ikan? Terus apa fungsinya kita mengetahui diameter telur ikan? Lalu apa hubungannya kita mengetahui dengan populasi-populasi ikan di luar sana? Nah, di sini sudah saya paparkan, yaitu salah satunya itu menjadi salah satu aspek yang dapat menentukan kualitas dari kuning telur. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih kira-kira melalui kuning telur ini jumlah atau fekunditas yang terdapat pada telur tersebut sehat atau tidak, dan mampu untuk dipijahkan atau tidak gitu. Kita bisa mengetahui juga nih kualitas telur tersebut itu termasuk kualitas telur yang baik atau yang bukan. Lalu selanjutnya adalah digunakan untuk melihat kuantitas telur. Terus umumnya juga semakin meningkat tingkat kematangan gonad, maka diameter telur yang terdapat pada ovarium semakin besar. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa tingkat kematangan gonad menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi diameter telur. Jadi makin besar tingkat kematangan gonadnya, maka diameter telur juga akan semakin besar. Itu biasanya dilihat pada level-level tertinggi pada gonad, yaitu tingkat kematangan gonad ketiga dan juga keempat. Bahkan ada juga tingkat kematangan gonad yang kelima. Lalu selanjutnya adalah mengetahui pola pemijahan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih kira-kira telur tersebut tuh ikan tersebut ini termasuk ikan yang memijah secara keseluruhan dalam satu musim atau memijahkan telurnya itu secara bertahap gitu. Jadi maksudnya dipijahkan secara satu musim adalah ikan tersebut tuh memijahkan seluruh telurnya dalam satu musim tersebut gitu, atau dalam kata lain mengeluarkan semua isi telurnya gitu. Lalu ada pemijahan secara bertahap, yaitu di mana ikan tersebut memijahkan telur-telurnya itu secara bertahap gitu atau dalam 2 musim gitu. Pada musim pertama ikan tersebut akan memijahkan sebagian telurnya, lalu di musim selanjutnya ikan tersebut akan memijahkan sebagian lagi telurnya yang ada di dalam gonad. Gitu. Makanya disebut sebagai pemijahan secara bertahap. Lalu kita akan mengetahui persebaran pemijahan. Nah, dari sini kita akan mengetahui ini kira-kira apa yang mendasari ikan tersebut memijah pada wilayah tersebut gitu, dan faktor apa saja yang mempengaruhi ikan tersebut memijah pada wilayah tersebut. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke bagian alat. Nah, alat yang digunakan dalam praktikum adalah mikroskop, sampel gonad, aquades, alat bedah, pipet, cawan petri, kaca preparat, cover glass, sheet eh, buat mencatat hasil data, lalu ada laptop. Nah, mikroskop digunakan untuk menganalisis atau mengukur diameter telur ikan, lalu ada sampel gonad yang digunakan sebagai sumber dari telur ikan, lalu ada aquades yang digunakan untuk
menaruh sampel telur atau membuat sampel telurnya basah, lalu ada alat bedah yang digunakan untuk membelah gonat atau mencacah gonat. Ada juga pipet yang digunakan untuk mengambil sampel telur dari cawan Petri. Lalu ada cawan Petri yang digunakan digunakan sebagai alas atau alat untuk menyimpan gonat. Ada kaca preparat untuk mengamati eh, telur, ada cover glass yang digunakan untuk menjadi pembatas, ada sheet untuk menaruh hasil data, lalu laptop untuk mengolah data. Lalu selanjutnya adalah cara praktikum, yaitu siapkan alat, lalu kedua catat kode sampel pada sheet, yaitu pada sampel gonat di dalam jar itu terdapat kodenya, jadi kita harus catat dulu, lalu tuangkan sampel ke dalam cawan Petri, lalu burai gonatnya, lalu ambil telur menggunakan pipet sebanyak 50 butir atau dalam satu kali pipetan, lalu letakkan pada kaca preparat, letakkan cover glass, lakukan pengamatan dengan mikroskop atau taruh kaca preparat pada mikroskop, lalu catat ukuran telur tersebut, apa yang sudah dilihat dari mikroskop. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.